Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita masuk pada materi yang kedua, kuliah sejarah perkembangan tasawuf 2, dan materi kita hari ini adalah tentang tasawuf di Aceh dengan fokus pembahasan tokoh tasawuf yaitu Hamzah Fansuri. Jadi setelah minggu kemarin kita bicara tentang bagaimana sejarah masuknya tasawuf ke Indonesia, hari ini kita akan fokus pada tasawuf yang ada di Aceh, khususnya tasawufnya Syekh Hamzah Fansuri. Jadi kalau bicara tentang sejarah masuknya Islam dari perspektif sejarah itu, Aceh itu memang termasuk daerah kawasan yang sangat strategis, sehingga hal-hal yang ada di Aceh, hal-hal yang berkembang di Aceh itu akan memiliki dampak yang besar atau pengaruh yang besar terhadap negara-negara, daerah-daerah lain di masa lalu, termasuk juga tasawuf, ilmu dalam hal tasawuf ini. Jadi nanti kita juga akan melihat bagaimana pengaruh Hamzah Fansuri ini ke luar Aceh, termasuk ke daerah Jawa. Baik, pertama-tama kita melihat secara garis besar dulu bahwa Syekh Hamzah Fansuri ini merupakan salah satu tokoh tasawuf, ulama tasawuf di Nusantara yang menjadi salah satu mata rantai dari jaringan ulama Nusantara. Dan ketokohan Syekh Hamzah Fansuri ini sudah diakui oleh para ilmuwan dan banyak dilakukan kajian-kajian terhadapnya. Hal ini tidak lain karena kealiman Syekh Hamzah Fansuri sendiri dan ketinggian ilmunya di bidang tasawuf. Dan karena Syekh Hamzah Fansuri ini, tasawuf kemudian juga menjadi sangat populer di Indonesia. Syekh Hamzah Fansuri ini merupakan salah satu tokoh tasawuf yang dianggap sebagai pembawa konsep wujudiyah Ibnu Arabi ke Nusantara, pembawa konsep wahdatul wujudnya Ibnu Arabi yang nanti dalam pandangan Hamzah Fansuri ini kemudian dinamai tasawuf wujudiyah, ajaran wujudiyah. Dan Syekh Hamzah Fansuri ini juga dianggap sebagai orang pertama yang menjelaskan paham wahdatul wujudnya Ibnu Arabi untuk kawasan Asia Tenggara. Secara umum saja bahwa ajaran wahdatul wujudnya Ibnu Arabi itu memandang bahwa alam semesta ini sebagai penampakan lahir atau tajalli dari nama-nama dan sifat Tuhan. Jadi ajaran wahdatul wujudnya Ibnu Arabi ini nanti kemudian ditafsirkan, diperjelas lagi, dan menjadi konsep wujudiyahnya Syekh Hamzah Fansuri. Tapi sebelum itu kita melihat dulu siapakah sebenarnya dari
Hamzah Fansuri ini. Memang kalau melacak dari sisi biografi hidupnya, ini banyak perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai asal usul kehidupan keluarga, terus juga masa hidup Syekh Hamzah Fansuri ini, karena tidak ada sampai sekarang belum ditemukan manuskrip yang menceritakan tentang kehidupan Hamzah Fansuri, sehingga banyak peneliti, banyak ahli yang berbeda-beda pendapat mengenai masa hidupnya. Tapi kalau kita mengacu kepada kajian Bargansky bahwa Hamzah Fansuri itu hidup di akhir masa pemerintahan Iskandar Muda, itu awal abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17. Awal abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-17, 1607 sampai 1636. Dan diduga dia wafat beberapa tahun sebelum kedatangan Ar-Raneri kedua kalinya ke Aceh pada tahun 1637. Tetapi yang jelas dari berbagai pandangan para ahli bahwa Hamzah Fansuri itu lahirnya di Fansur di daerah Barus, sebuah kota kecil di barat daya Aceh antara Sibolga dan Singkil. Ia juga belajar di sana, kemudian mengembara dan kemudian pergi ke kerajaan Aceh menjadi pemuka agama di sana, mendampingi raja berkuasa. Inilah yang kemudian menjadi sebab juga kenapa ajaran-ajaran tasawufnya Syekh Hamzah Fansuri ini nanti memiliki pengaruh yang besar, tidak hanya di kalangan istana tapi juga di luar istana, karena beliau pernah menjabat sebagai pemuka agama di kerajaan Aceh. Hamzah Fansuri hidup pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah 1588 sampai 1604, sampai awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607. Ini ada dugaan lain bahwa Hamzah Fansuri itu sudah meninggal sebelum tahun 1607. Jadi banyak perbedaan pendapat, banyak perbedaan pandangan, tetapi itu saya kira tidak menjadi poin penting dari pembahasan kita hari ini. Terus kemudian kita masuk kepada ajaran tasawuf Hamzah Fansuri. Sebagaimana sudah saya sampaikan barusan, bahwa Hamzah Fansuri merupakan tokoh utama dari penafsir tasawuf wahdatul wujudnya Ibnu Arabi, di mana tasawufnya itu bersifat sufistik filosofis. Secara keilmuan ia memang pasti dipengaruhi oleh Ibnu Arabi, juga ada pengaruh Al-Jili, dan paham wujudiyahnya Hamzah Fansuri itu berasal dari paham wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Ajaran wujudiyahnya itu secara garis besar adalah menganggap bahwa alam adalah penampakan tajalli Tuhan, yang ada hanya satu wujud, yaitu wujudnya Tuhan. Sedangkan alam semesta dan segala isinya hakikatnya tidak memiliki wujud. Jadi ajaran wujudiyah itu merupakan ajaran yang memandang bahwa wujud itu hanya satu, yaitu wujud Tuhan.